Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Selamat datang di Partai Nasdem, rumah besar bagi kaum pergerakan menuju kemenangan pemilu 2024. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Hadir bersama-sama motong tumpeng, pemotongan tumpeng bersama kepada seluruh 34 Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan DPW Daerah dan DPD. se-Indonesia. Selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11. It's time restorasi Indonesia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur akan doakan. Selamat sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ulang tahun kami ucapkan. Lanjut. Selamat sejahtera kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan sejahtera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Nasdem. Foto ibu untuk tidak di atas panggung. Silakan Pak. Mohon Pak. Happy birthday Nasdem. Umurnya panjang, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Baik, kita sudah sama-sama tadi menyaksikan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan sebelumnya juga tadi sambutan dari calon Presiden 2024 Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Hanta Yuda, pengamat politik. Mas Hanta, tadi dalam arahannya, dalam sambutannya, Surya Paloh menekankan beberapa hal menarik begitu ya, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini yang beredar, apakah hubungan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo retak, apakah kemudian Nasdem ini tidak lagi bergabung dalam koalisi pemerintah dengan mengusung calon Presiden Anies Baswedan. Tadi sudah dijawab secara lugas begitu oleh Surya Paloh, dikatakan tadi bahwa Nasdem ini masih akan terus komitmen mengusung ataupun juga tetap berada dalam koalisi pemerintahan hingga 2024 dan juga tetap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatannya pada 2024. Tetapi bolanya memang ada di tangan Jokowi. Tadi dikatakan ini lain hal kalau kemudian Jokowi mengatakan selamat tinggal begitu. Nah, ini kita melihat begitu ada kedewasaan, meskipun Partai Nasdem baru berusia 11 tahun, tetapi di sini kita melihat ada kedewasaan berpolitik yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya ingin tahu bagaimana kemudian Mas Hanta melihat hal ini.
Iya, isu ini adalah salah satu yang cukup ini ya menjadi perhatian publik, dan dari setiap event politiknya Partai Nasdem akhir-akhir ini, kalau kita perhatikan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem selalu menyampaikan penegasan tentang atau mengklarifikasi, dan istilah Pak Surya Paloh tadi tentang keraguan publik posisi Partai Nasdem dalam mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Di saat yang sama sekarang sudah mendukung atau mengumumkan capresnya bernama Anies Baswedan. Nah, kalimatnya saya kira cukup terang ya, bukan tersirat tapi sudah tersurat, bahwa menegaskan bahwa Partai Nasdem akan setia sampai akhir, akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir, persahabatan yang sejati. Itu kan kalimat yang kerap saya kira saya catat ketika mendengarkan pidato Pak Surya Paloh. Kemudian yang menarik memang kalimat tadi yang tadi juga Zakia garis bawahi, bola ada di tangan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi kira-kira Nasdem akan komit mendukung pemerintahan, tapi kalau Pak Jokowi menghendaki sebaliknya, kemudian mengatakan selamat tinggal, artinya Partai Nasdem juga siap, kira-kira begitu. Dan ini saya kira memberikan, memang ada dua hal ya. Satu sisi, Partai Nasdem sekarang sedang berada di pemerintahan bersama Pak Jokowi. Itu benar sampai ujung pemerintahan. Di saat yang sama nanti ada Pilpres. Nah, urusan mendukung Anies Baswedan itu adalah urusan Pilpres 2024 mendatang. Jadi hal yang terpisah, ada garis demarkasi yang jelas. Tapi persoalannya memang sudah menjadi rahasia umum seolah-olah bahwa ini preferensinya berpotensi berbeda antara Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Di saat yang sama Anies Baswedan dianggap dalam persepsi publik adalah berjarak secara politik dan preferensinya berbeda dengan Pak Jokowi. Dan itu sah-sah saja dalam dinamika politik. Nah, tantangannya Zakia adalah satu sisi memang Partai Nasdem, apalagi koalisinya kan bernama misalnya ke depan Koalisi Perubahan. Apalagi gerakan restorasi adalah gerakan perubahan. Ini tagline yang sangat kuat terekam dalam benak publik terhadap Partai Nasdem. Satu sisi kita tahu, dan ini pas sebenarnya, ketika ada gerakan perubahan, membuat koalisi perubahan, dan itu jelas perubahan. Tetapi di saat yang sama, dalam sisi persepsi publik, ketika Partai Nasdem tanda petik ya, tetap setia berada di dalam pemerintahan, ini yang membuat dilema bagi Partai Nasdem. Ada dua dilema, saya singkat saya katakan. Dari sisi kandidasi, dilema Partai Nasdem itu apa? Beda dengan PD Perjuangan, Zakia. PD Perjuangan mau menentukan atau mengumumkan capresnya H-1 pun bisa, karena sudah cukup tiketnya. Partai Nasdem atau partai-partai lain itu tidak bisa. Wajar kalau tidak bisa kita anggap mereka kecepatan mengumumkan, karena butuh waktu. Kalau kemudian Nasdem baru mengumumkan H-1, H-2 kan tiketnya bisa hangus. Sehingga secara waktu wajar Nasdem lebih awal mengumumkan ini. Yang kedua, dilema secara apa tadi, posisi apa dalam ceruk pemilih persepsi publik. Satu sisi tadi Pak Surya mengatakan Nasdem setia berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa antara basis pemilih pendukung Jokowi itu dengan basis Mas Anies Baswedan itu tidak terlalu beririsan. Nah, ini tantangan bagi Partai Nasdem. Jangan sampai perubahan, restorasi atau gerakan perubahan, koalisi perubahan itu yang mendapatkan insentif elektoralnya justru partai selain Nasdem di dalam koalisi perubahan seperti PKS dan Demokrat. Nah, Partai Nasdem saya kira tantangannya adalah harus berselancar secara politik, mengambil posisi yang tepat. Tapi dari sisi komitmen politik, pembelajaran berdemokrasi, Pak Surya saya kira patut kita apresiasi.